Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 188 bertepatan dengan bab ke 889. Pada saat ini Sejuan yang ada di ujung telepon tiba-tiba mengeluarkan suara teriakan yang sangat aneh. Suara itu membuat seluruh darah di tubuh Jianming memanas. Dia sangat akrab dengan suara ini. Bukankah ini suara teriakan wanita di saat dirinya paling bahagia? Jiao Ye pada saat ini bertanya dengan sedih, "Sayangku, kamu jangan latihan lagi. Kalau begitu menderita, hatiku akan merasa sakit. Kalau kamu cedera berat." Suara Xiao Juan mengerang tak tertahankan. Dia segera bertanya, "Jiao Ye, apakah kamu ada urusan? Kalau tidak ada apa-apa, maka aku tutup dulu. Latihanku sedang berada pada tahap paling kritis. Tidak bisa berhenti. Jika berhenti maka semuanya akan gagal." Jiao Ye buru-buru berkata dengan bangga, "Xiao Juan, aku beritahu kamu satu kabar baik. Aku ada seorang teman yang memberikan jalan untukku dan bisa memperkenalkan investasi dana padaku. 1 minggu bisa mendapatkan 20% keuntungan. Apakah kamu mau bertanya pada ibumu dia tertarik atau tidak?" Tujuan memarahinya, "Jiao Ye, apakah kamu punya otak? Bagaimana dengan keadaan ekonomi sekarang? Keuntungan tahunan tidak sampai 3%. Kamu bahkan mengatakan temanmu bisa memberikan keuntungan 20% per minggu. Apakah dia bodoh?" Jiao Ye langsung panik begitu dia mendengarnya. Dia berkata, "Sejuan, temanku ini sangat hebat. Dia membawa mobil Python. Apakah kamu tahu dengan Python itu adalah mobil Volkswagen paling mahal. Harganya 2 juta lebih. Hari ini dia juga mentraktirku makan dan sekaligus menghabiskan uang 100.000. Xiao Juan memarahinya sambil mengejeknya, "Orang sepertimu masih bisa mengenal orang kaya dan kamu juga mengatakan menghabiskan 100.000 untuk sekali makan. Apakah kamu pikir aku anak kecil yang bisa dibohongi?" Jiao segera berkata, "Sejuan, yang aku katakan adalah kata sebenarnya. Aku katakan kepadamu, aku akan segera bisa membayar mas kawin. Aku akan segera mendapatkan uangnya. Kamu tidak perlu menjual rokok dan rokok elektronik lagi di lingkaran teman kelak. Aku akan memperlakukanmu dengan baik kelak dan memberikan hidup yang baik." Orang itu langsung berkata marah setelah mendengarnya, "Ada apa? Aku sepertinya mendengar kamu meremehkanku sekarang. Memangnya kenapa? Kalau aku menjual rokok dan rokok elektronik, aku bisa mendapatkan 5.000 dengan santai setiap bulan. Terkadang bisa menemukan pelanggan royal jika aku melayaninya dengan baik. Mungkin pendapatanku bisa lebih dari 10.000 per bulan. Gaji per bulanmu bahkan tidak sampai 3.000 per bulan. Kamu masih membual dan mengatakan akan menghidupiku dan memberiku hidup yang baik untukku." Jiao Ye berkata penuh perasaan, "Sejuan, aku bukan meremehkanmu. Aku hanya merasa khawatir karena barang-barang yang kamu jual adalah barang-barang ilegal. Ini bukan solusinya. Bagaimana dengan diriku kalau kamu tertangkap polisi?" Sejuan berkata dengan marah, "Kamu jangan mengutukku, pergi kamu." Setelah itu dia segera menutup teleponnya. Jiao Ye melihat Jiang Ming dengan malu. Dia berkata, "Maaf Kak Ming, mungkin pacarku kurang percaya padamu, tapi itu karena dia belum bertemu denganmu. Kalau dia bertemu denganmu, maka dia pasti akan percaya padamu. Bagaimana kalau besok kita pagi mencarinya? Kamu katakan sendiri dengannya." Jiang Ming segera melambaikan tangan dan berkata, "Tidak, biarkan saja. Dia tidak percaya ini.
membuktikan dia tidak berjodoh dengan uang ini. Kita jangan memaksanya. Sebenarnya Jiang Ming tahu dengan jelas. Dia sudah tahu begitu mendengar kata-kata Xiao Juan di dalam telepon bahwa dia bukan orang yang mudah dihadapi. Dia bisa bermain cinta dengan pria lain sambil menerima telepon dari pacarnya dengan memarahi pacarnya seperti orang bodoh. Apakah orang biasa bisa bermain seperti ini? Ini bisa membuktikan kalau wanita ini pasti sangat hebat. Jangan katakan yang lain, hanya dengan mulutnya itu dia bisa melawan 10 orang. Jika dia bertemu dengan wanita itu dan tahu kalau Zhao Zhouye memberikan 620.000 kepadanya, dia pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Maka dia berdehem sambil melihat Zhao Zhouye dengan canggung dan bertanya, Zhao Zhouye, sudah berapa lama kamu mengenal pacarmu? Zhao Zhouye segera berkata, sudah 3 tahun dan bersama selama 2 tahun. Jiang Ming bertanya lagi, bagaimana kalian bisa berkenalan? Zhao Zhouye berkata sambil tersenyum, pada waktu itu aku ingin masuk ke satu perusahaan dan membutuhkan orang untuk mengurus sesuatu. Mereka memintaku membawa 2 rokok Ruan Zhonghua, rokok termahal di Cina. Rokok Ruan Zhonghua ini sangat mahal, satunya seharga beberapa ratus, 2 seharga 1.000 lebih. Lalu aku mencari orang yang menjualnya dengan harga lebih murah. Akhirnya aku mencarinya di internet dan ternyata ada yang menjualnya lebih murah. Itu adalah Xiao Juan. Dia menjual rokok Ruan Zhonghua ilegal. Harga satuannya hanya 200. Jiang Ming terlihat canggung mendengarnya dan bertanya, Zhao Zhouye, aku tanya padamu, rokok Ruan Zhonghua dibuat oleh negara mana? Zhao Zhouye berkata tanpa sadar, Tiongkok. Jiang Ming mengangguk dan berkata, mengapa kamu bisa membeli barang ilegal rokok yang diproduksi Tiongkok? Zhao Zhouye mengerutkan keningnya dan berkata, Kak Ming, apa yang kamu katakan lumayan menarik. Aku juga merasa bingung. Mungkin Xiao Juan ada saluran lain. Jiang Ming menghela napas dan bertanya lagi, aku tanya padamu lagi, kamu membeli rokok Ruan Zhonghua dari pacarmu dan itu merupakan barang ilegal. Apakah pada akhirnya bantuan yang kamu minta pada orang itu bisa diselesaikan? Tidak. Zhao Zhouye merasa hatinya sakit sewaktu dia memikirkan masalah ini. Pada waktu itu aku memberikan rokok padanya, tapi tidak ada kelanjutannya. Kemudian aku menelepon untuk menanyakannya, tapi dia memblokir nomorku. Aku masih ingat hal ini sampai sekarang. Setiap hari pertama dan 15 kalender lunar, aku akan membeli uang kertas sebanyak 2 yuan dan membakarnya di pinggir jalan untuk mengutuk orang yang membohongi. Dan 2 bungkus rokok yang membohongi 2 bungkus rokok itu mati lebih cepat. Kamu hebat sekali. Jiang Ming memijit pelipisnya. Akhirnya dia tahu kenapa Zhao Zhouye bisa semiskin ini. Jadi dia bertanya lagi, Zhao Zhouye, kamu sudah bersama pacarmu selama 2 tahun. Apakah kamu sudah berhubungan dengannya? Wajah Zhao Zhouye terlihat malu. Dia berkata, ingin berhubungan tapi masih belum terjadi. Xiao Juan memberitahuku kalau dia ingin meninggalkan malam pertama paling berharga di saat menikah. Nanti aku juga menghormati pilihannya. Jiang Ming menarik rambutnya dan bertanya, kalau begitu apakah kamu tidak merasa aneh dengan suara yang dia keluarkan di dalam telepon tadi? Dalam kondisi seperti apa seorang wanita akan mengeluarkan suara seperti itu? Bukan hanya ada suara erangan, juga ada suara derit ranjang. Kamu pikirkan baik-baik. Mungkin kamu pernah menonton film Jepang yang orangnya sangat sedikit, lokasinya yang sangat sederhana, dan film yang hanya dimainkan oleh seorang pria dan wanita. Jiang Ming ingin membuat Zhao Zhouye sadar. Dia merasa dirinya sudah berkata sampai seperti ini. Zhao Zhouye tidak mungkin tidak mengerti, bukan? Tapi dia tidak menyangka setelah Zhao Zhouye mendengarnya, dia berkata dengan serius, tentu saja seorang wanita sedang menggerakkan pinggangnya dan melakukan latihan pinggang di atas ranjang yang akan menimbulkan suara seperti itu. Setelah itu Zhao Zhouye berkata dengan sedih, sayangnya asramaku jauh dari rumahnya. Jika tidak, aku akan membelikan 2 koyo untuknya. Jiang Ming tersenyum dingin. Beli koyo apa? Lebih baik belikan 2 kotak Yutin pil KB untuknya. Jika tidak, mungkin akan terjadi masalah nanti.
Jojo Ye segera bertanya, buat apa you think itu? Apakah untuk mengobati pinggang? Bagus tidak? Mahalkah? Berapa harga satu kotak? Sudahlah, Janming melambaikan tangannya dan berkata, kamu tinggal di rumah saja. Aku harus pergi dulu. Aku akan segera membantumu mengurus masalah reksadana. Jika semuanya lancar, kamu akan mendapatkan uangnya setelah 1 minggu kemudian. Janming yang tidak punya hati nurani merasa agak bersalah ketika meninggalkan asrama Jojo Ye. Dia merasa meskipun orang seperti Jojo Ye ini sangat menyebalkan, tapi dia benar-benar kasihan. Dia adalah anak yatim yang tidak punya orang tua. Dia telah bekerja keras bertahun-tahun tapi tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya menemukan pacar, tapi ternyata wanita itu seperti itu. Jika dia tahu pacarnya sedang bersenang-senang di bawah pria lain sewaktu dia menelponnya tapi dimarahi pacarnya, bagaimana perasaannya? Selain itu dia sudah memberikan semua hartanya tadi. Dia juga meminjam 500.000 yang berbunga tinggi. Diperkirakan dia harus membayar setidaknya 1 juta dalam seminggu. Mungkin dalam sebulan harus membayar beberapa juta. Pada saat itu mungkin dia akan benar-benar putus asa, bukan? Namun dirinya adalah orang yang bergelut di dunia hitam. Dirinya saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia tidak ada cara. Jika di antara 2 orang harus mati satu, maka dia berharap orang lain yang mati. Selain itu dirinya masih belum lepas dari bahaya. Jika ingin selamat, dia setidaknya harus mendapatkan beberapa ratus ribu lagi. Ketika memikirkan ini, dia tidak mengasihani Jojo Ye lagi. Biarkan saja, yang penting menyelamatkan diri sendiri dulu. Pada saat ini di meja makan hotel Hyatt, Jiang Ming sudah menjadi target semua orang. Bahkan beberapa pengikutnya dulu juga merasa jijik dengannya. Sewaktu semua orang merasa jijik dengan Jiang Ming, mereka jadi merasa kagum dengan Yi Chen. Karena orang yang bisa menyumbangkan 1 juta yuan sekaligus pasti bukan hanya punya 1 juta saja. Semua orang sadar kalau mereka sudah meremehkan Yi Chen sebelumnya. Banyak orang yang tidak berhenti memuji Yi Chen demi menjilatnya. Yi Chen tidak sombong sama sekali, tapi tak terlalu rendah hati juga. Dia tetap mempertahankan sikapnya sehingga semua orang tidak bisa menebaknya. Zhao Hao terus menunggu orang-orang selesai bersulang kepada Yi Chen. Lalu dirinya mengangkat gelas dan berkata dengan serius, Yi Chen, terima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk panti asuhan. Aku bersulang untukmu. Yi Chen melihatnya sambil mengangguk pelan. Wow, bagaimana cerita selanjutnya? Pastinya sangat seru sekali. Tapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya.